شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Hijrah beserta segenap jajarannya, yang saya hormati para kepala daerah tingkat 6, yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan subuh hari yang penuh berkah ini, insya Allah kita masih dapat melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat subuh berjamaah dan taklim, kajian keislaman. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian yang saya hormati, saya mau melanjutkan obrolan kita kira-kira sebulan yang lalu. Bapak-bapak masih ingat nggak Pak? Sebulan yang lalu kita ngobrol apa? Lupa ya? Apa Pak? Tentang Imam Malik ya Patri. Jadi sebulan yang lalu kita ngobrol tentang Imam Malik atau madhab Maliki. Ya, jadi kenapa sih saya merasa perlu untuk ngobrolin masalah itu ya? Karena ya terus terang sih secara pribadi saya merasa ada semacam ya keprihatinan gitu ya, melihat apa yang terjadi di dunia Islam, khususnya di Indonesia ini, bahwa ada semacam kok jadi perbedaan itu jadi sesuatu yang berpotensi untuk merusak dan memecah belah kita umat Islam. Padahal kalau kita perhatikan, perbedaan itu hanyalah perbedaan yang bersifat perbedaan madhab saja. Itu pun perbedaan madhab fikih ya, perbedaan yang sifatnya furu'iyah, perbedaan yang bersifat cabang, bukan perbedaan yang bersifat prinsip ya, seperti perbedaan-perbedaan akidah. Kita tahu dalam sejarah ya sampai hari ini bahwa ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam ini. Kan memang Nabi sendiri juga pernah mengatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau nanti umat Islam terpecah menjadi segitu banyak golongan, terus yang benar yang mana ya Rasulullah? Yang akan masuk surga yang mana ya Rasulullah? Ya beliau bilang yang akan masuk surga ya yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Ana wa ashabi, gitu, yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Ya mereka yang ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang hari ini kita kenal dengan istilah itu. Nah, maka kita perlu sebagai umat Islam membuka kacamata kuda ya, istilah saya mungkin begitu. Jadi mereka yang menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang membuat kita terpecah belah itu barangkali karena mereka memakai kacamata kuda. Bapak tahu kan kacamata kuda Pak ya? Kacamata kuda kan gini Pak ya, yang jadi dia nggak bisa ngelihat ke sana, nggak bisa ngelihat ke kanan ke kiri gitu. Kuda itu cuma jadi bisa ngelihat ke depan doang.
Jadi ini persis kayak cerita 3 orang buta. Kalau pernah dengar Pak, masih ingat? Ada 3 orang buta sejak lahir. Dia pengen tahu bentuk gajah. Karena buta dari lahir, mereka nggak tahu nih bentuk gajah kayak apa. Nah, maka mereka diajak ke kebun binatang untuk mengenal, mengetahui kayak apa sih gajah. Nah, 3-tiganya dibawa ke kebun binatang. Terus orang buta yang pertama disuruh megang. Setelah megang ditanya, gimana? Kayak apa gajah itu? Oh, gajah itu bulat panjang kayak ular. Rupanya yang dia pegang belalainya. Orang buta yang kedua disuruh, ayo coba kamu pegang gajah. Habis pegang ditanya, gajah kayak apa? Oh, gajah itu lebar tipis. Ternyata yang dipegang kupingnya. Orang buta yang ketiga disuruh pegang lagi, coba pegang. Setelah dipegang ditanya, gimana bentuk gajah kayak apa? Oh, bentuk gajah itu besar, seperti kerbau gitu. Yang dipegang apanya? Badannya. Nah, terus kira-kira yang benar yang mana, Pak? Dari ketiga orang buta yang mengatakan bahwa gajah itu bulat panjang, terus yang mengatakan bahwa gajah itu adalah lebar tipis, yang mengatakan bahwa gajah itu adalah besar, itu yang betul yang mana, Pak? Semuanya betul ya, Pak? Karena yang dipegang cuma bagian-bagiannya doang. Nah, apa yang terjadi kalau masing-masing orang buta itu terus ngotot dengan pendapatnya sendiri? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Berantem ya, karena nggak akan ketemu tuh. Nah, kira-kira gambarannya gitu, Pak. Kita nih orang Islam kan kalau di Indonesia, ya guru-guru kita nih, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dari dulu gitu kan, yang memang belajarnya sebagian besar hampir semuanya itu belajarnya sama guru-guru yang bermadhab Syafi'i. Jadi ya otomatis kita nih ya otomatis tuh Syafi'i juga. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti mazhab Syafi'i kayak apa sih, tapi secara amaliyah, secara praktek ya kita Syafi'i banget. Nah, untuk supaya kita nggak jadi seperti orang buta tadi yang menganggap bahwa yang benar kita doang, yang lain salah, ya perlu juga kita mengetahui tentang madhab yang lain. Jadi yang penting itu ya kalau sekarang mungkin madhab itu tinggal 4, Pak. Tinggal 4 itu artinya bahwa dulu madhab itu banyak. Dulu madhab banyak, Pak. Yang besar itu katanya ada 13 madhab yang besar. Tapi makin kesini, makin berkurang, terus mereka hilang. Tinggal 4 inilah madhab yang tersisa di seluruh dunia. Bulan lalu kita sudah membahas sedikit ya tentang siapa itu Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kita review sebentar ya sebelum nanti kita tambahkan sedikit kira-kira ya 10-15 menit. Jadi bahwa beliau adalah ulama yang lahir di tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah itu kalau kita urutin kira-kira jarak rentang waktunya dengan Rasulullah itu kan dekat ya. Rasulullah wafat tahun berapa, Pak? Ayo, katanya cinta. Kalau lahirnya apa ya? Kalau lahirnya kapan, Pak? Tahun gajah. Tahun gajah, betul. Tahun gajah itu tahun berapa? Hijriahnya, tahun hijriahnya belum. Tapi Masehinya 571. Betul. Wafatnya tahun Masehinya 622. Tapi hijriahnya beliau wafat 10 tahun setelah hijrah. Jadi artinya tahun keberapa tuh? Ya tahun ke-10. Karena kan penanggalan hijriah itu didasarkan kepada
hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tahun ke-10 beliau wafat. Nah, Rasulullah itu wafat tahun ke-10 Hijriah. Nah, Imam Malik tadi tahun 93 Hijriah. Jadi jaraknya berapa? 83 tahun. 83 tahun dibandingin kita sekarang, jarak kita dengan Rasulullah berapa? 1446. Ya, jadi kita 1436 kurangi 10. Ya, wafatnya beliau 10 tahun. Jadi jarak antara Imam Malik dengan Rasulullah itu dekat. Ya, kira-kira jarak satu generasi lah, jarak antara anak sama bapak. Kira-kira kan segitu ya, 60, 70, 80 tahun. Jadi secara sanad keilmuan ya aman gitu. Kita nggak perlu khawatir, bener nggak sih yang diajarin sama Imam Malik ini bener apa enggak gitu. Ya bener. Karena secara sanad keilmuan juga beliau dekat. Beliau itu punya guru kan namanya Nafi ya. Nafi itu punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Nabi gitu. Tentu beliau belajarnya kepada Nabi. Nah, beliau itu di zamannya adalah ulama yang sangat terkemuka gitu ya, walaupun bukan satu-satunya. Ada banyak juga ulama-ulama di Madinah waktu itu, tetapi kemudian yang ya kalau hari ini kita boleh bilang berhasil mendirikan madhab itu beliau. Gitu ya. Jadi beliau punya murid banyak, murid-muridnya itu kemudian juga punya murid banyak terus sampai sekarang gitu. Sampai hari ini kemudian banyak madhab Maliki yang digunakan. Walaupun di Indonesia ya ada mungkin tapi nggak banyak. Kalau di Indonesia ini yang banyak Syafi'i ya. Apa yang menjadi perbedaan? Nah, ini antara pendapat-pendapat fikihnya Imam Syafi'i ya, atau mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kita ambil beberapa contoh Pak ya. Ini buat sekedar memperluas wawasan kita aja, supaya wawasan kita luas, supaya kita nggak gampang menyalahkan orang ketika kita melihat ada amaliyah praktek ibadah orang lain kok nggak sama kita. Kalau kita udah tahu ini, kita bisa menilai, oh itu mah pendapat Syafi'i, oh itu pendapat Maliki dan lain sebagainya. Yang pertama misalnya kita ambil contoh tentang dari sisi bab toharoh nih ya, bab kesucian. Kalau menurut mazhab Maliki, babi yang masih hidup itu nggak najis. Yang masih hidup nggak najis. Bagaimana dengan pendapat kita, Bapak, kalau disenggol, dicium sama babi, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Najis nggak Pak? Najis mughaladzah. Ya, Syafi'i banget Pak. Najis mughaladzah. Kalau nanti Bapak pulang dari sini, tiba-tiba ada babi, terus babinya cium tangan sama Bapak. Habis itu Bapak ngapain? Enggak harus mandi sih kena najis, kecuali yang dicium seluruh tubuhnya. Nah, mandi 7 kali mandinya. Yang 1 kali pakai tanah kan gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat Syafi'i, babi itu mau hidup, mau mati, mau liurnya, mau kencingnya, mau bulunya, mau dagingnya, itu semua najis. Najis mughaladzah. Masih ingat kan Pak, najis ada berapa Pak? Ada? 4. 1 najis mughaladzah, 2 mukhafafah, 3 mutawasito. Gempangnya berat, sedang, ringan. Nah, babi masuk yang berat nih, najis berat banget. Nah, maka kalau kita kesenggol sama babi, kita cuci tuh 7 kali, yang sekali pakai tanah. Ini kan kontradiktif banget kan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa babi itu najis berat mughaladzah, sama pendapatnya Imam Malik. Kata Imam Malik nggak najis, apa ya nggak najis? Kok bisa beda begitu? Gimana caranya?
Kata Imam Malik nggak ada dalilnya tuh. Nah, babi itu najis tuh nggak ada dalilnya. Kata beliau begitu. Lah kok nggak ada dalilnya, kan udah jelas di Quran bilang. Kalau di Quran bilang apa? Babi itu haram. Babi haram, iya. Haram tuh artinya apa? Nggak boleh dimakan. Nah, kalau perkara babi itu haram, nggak boleh dimakan, Imam Malik juga sepakat. Karena dalilnya jelas banget kok, itu di Quran begitu. Tapi bahwa najis, babi itu najis, nah itu jadi beda pendapat tuh antara Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ini padahal kan guru murid ya. Tapi kenapa kemudian Imam Syafi'i berfatwa, berpendapat bahwa babi itu najis? Kenapa kira-kira Pak? Karena emang secara dalil hadis itu nggak ada Pak. Kalau babi itu kalau anjing, hadisnya ada, sahih Pak. Jadi kalau ada anjing itu ngejilatin air yang ada di wadah, di bejana, di ember dan sebagainya, maka itu najis, airnya jadi najis, wadahnya juga jadi najis. Itu konteksnya apa? Anjing Pak, bukan babi. Kata Imam Malik, kalau anjing mah iya, kalau anjing mah najis, iya, haram, iya. Nggak boleh dimakan, iya. Nggak boleh disentuh, iya. Anjing. Yang disebutkan memang anjing di hadis itu, kata beliau gitu. Tapi babi enggak. Nah, kenapa Imam Syafi'i kok menyamakan hukum babi sama anjing? Karena beliau pakai kias. Jadi babi itu dikiaskan seperti anjing. Karena menurut beliau dalam beberapa hal, babi ini punya kesamaan dengan anjing sehingga dihukumi sama dengan babi. Ya haram, nggak boleh dimakan, ya najis, nggak boleh dipegang, disentuh dan sebagainya. Nah, walaupun nanti dalam bab sentuh menyentuh anjing itu juga nanti ada pembahasan lebih rinci lagi. Nah, tapi kira-kira begitu ya Pak. Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam hal hukum menyentuh babi. Jadi menurut Syafi'i itu najis, mughalladhah. Kalau kita kena, kita nyentuh sengaja nggak sengaja babi, maka kita wajib mensucikan yang terkena najis itu dengan 7 kali mencuci dan 1 kali diantaranya dengan menggunakan tanah. Kemudian yang kedua dalam hal wudhu, ya ini masih dalam toharoh ya. Dalam hal wudhu kan semua sumbernya adalah Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6 kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, menurut Imam Malik, faghsilu wujuhakum mencuci. Beliau menerjemahkan faghsilu itu dengan mencuci. Yang namanya mencuci itu Bapak pernah lihat nggak? Saya pernah lihat tuh ada orang wudhu itu dikucak-kucak gitu banget, apa ya, kayak gimana sih, kayak karena menurut dia tuh mencuci ya harus begitu. Mana ada orang nyuci cuman digosok-gosok gini, cuman dielus-elus doang, mana ada, nggak ada. Yang namanya mencuci, kalau kita nyuci baju kan dikucak-kucak gitu kan, begitulah mencuci. Nah, beliau berpendapat bahwa faghsilu itu yaitu nggak cukup cuma membasuh ya, nggak cukup cuma membasuh. Kan beda kan, kalau kita kan wudhu tuh yang penting air itu kena kulit, kena anggota wudhu ya. Tapi kalau dia nggak cukup, nggak cuma gitu doang, tangan misalnya atau muka, tapi harus digosok-gosok nih, tangan harus digosok-gosok sedemikian rupa agar airnya itu masuk pori-pori. Kalau nggak gitu nggak sah wudhunya, kata beliau begitu. Ini kan padahal ayat yang dipakai rujukannya, dalilnya kan sama ya Pak. Tapi beda dalam hal menafsirkan, yang akibatnya juga beda dalam hal mengamalkan. Kemudian misalnya apalagi ini tentang menyentuh lawan jenis ketika kita sudah wudhu. Kalau bapak-bapak udah wudhu nyentuh istri, menurut bapak-bapak batal nggak? Batal. Wudhu lagi?
Ya Syafi'i banget itu. Syafi'i itu Pak. Nah, karena Malik nggak gitu Pak. Tergantung ya. Kalau jadi kalau kita Syafi'i nyentuh istri ke, nyentuh perempuan orang lain gitu yang bukan mahram, itu syahwat ke, nggak syahwat ke, batal. Wudunya batal, wajib mengulangi wudu. Nah, kalau menurut Imam Malik, menyentuh perempuan itu kalau bersahwat baru batal. Tapi kalau nggak bersahwat, nggak batal. Beda lagi pendapatnya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Menurut pendapat Hanafi, nyentuh perempuan itu mau bersahwat ke, nggak bersahwat ke, nggak batal. Ini kan beda banget sama kita ya Pak. Praktek kita selama ini kan kalau udah wudhu, nyentuh istri, nyentuh orang lain perempuan, sengaja nggak sengaja, bersahwat nggak bersahwat ya batal. Kita ulang lagi wudhu kita. Ternyata ada pendapat yang lain. Padahal dalilnya juga sama. Dalilnya sama. Misalnya di Al-Quran itu ada kata-kata aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Nah, cuma masing-masing ulama mengartikan menyentuh itu beda-beda. Kalau Syafi'i mengartikan menyentuh, ya menyentuh dalam arti sebenarnya menyentuh kulit dengan kulit, ya yang beda gender, beda jenis kelamin, menyentuh begini. Tapi kalau Imam Hanafi misalnya mengartikan menyentuh itu kan menyentuh gini bukan, tapi ngapain? Bahasa tubuh, jima. Kalau cuma nyentuh gini-gini doang nggak batal wudunya. Tapi kalau sampai jima melakukan hubungan itu yang batal baru. Jadi kalau sampai begitu bukan cuma wajib wudu, tapi juga wajib mandi. Ya Pak. Itu tentang nyentuh lawan jenis ya. Kemudian kalau kita sudah masuk waktu sholat, nggak ada air, nggak ada debu, kira-kira kita sholat apa enggak Pak? Nggak ada air nih, kita nggak bisa wudhu, nggak ada debu, kita nggak bisa tayamum, kira-kira kita sholat apa enggak Pak? Sholat. Bersucinya gimana? Tetap sholat lah intinya ya. Berarti Syafi'i banget. Syafi'i banget. Yang berpendapat begitu Imam Syafi'i. Karena Imam Malik pendapatnya nggak gitu. Menurut beliau, kalau kita ketemu dalam kondisi yang nggak bisa wudhu, nih nggak ada air, nggak bisa wudhu, nggak ada debu, nggak bisa tayamum, maka kewajiban sholat gugur menurut beliau. Jadi dalam kondisi gitu nggak wajib sholat kita. Berani nggak Pak? Saya juga nggak berani tuh. Walaupun nggak ada air, nggak bisa wudhu, nggak ada debu, nggak bisa tayamum, saya sholat sudah. Pokoknya seada-adanya. Nggak wudhu ya nggak wudhu dah, nggak tayamum dah, ya sholat pokoknya. Karena wajib banget sholat kan ya. Kewajiban sholat kan ya boleh dibilang kewajiban yang paling besar dalam agama ini kan. Karena sholat itu tiang agama, bahwa sholat itu yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat kan gitu. Maka kita nggak berani ninggalin sholat apapun yang terjadi. Betul ya Pak? Nah maka bapak-bapak nanti kalau ditanya lagi, Bapak mazhabnya apa? Sekarang udah tahu kan mazhabnya apa kan? Syafi'i banget Pak. Kemarin-kemarin mungkin ada yang enggak kalau dirinya tuh Syafi'i. Kalau nyentuh babi, nyuci 7 kali pakai tanah. Nah, kalau tadi kan misalnya ketemu situasi yang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, tetap sholat. Itu mas Syafi'i banget. Saya juga begitu Pak. Karena guru-guru saya semua begitu ngajarinnya. Ya udah saya ikut. Nggak salah itu Pak, bener Pak. Oke, kemudian contoh lain. 1 atau 2 lagi lah ya. Misalnya dalam bab sholat nih Pak. Bapak-bapak kalau mau sholat, sebelum takbiratul ihram, itu pakai melafalkan niat apa enggak? Usolli fardhu subhi gitu pakai Pak? Ada yang nggak pakai nggak? Nah kalau itu mungkin ada ya. Kalau yang pakai itu Syafi'i tulen tuh Pak.
Syafi'i banget Pak. Karena beberapa imam madhab yang 4 ini berbeda-beda masalah pelafalan niat. Bahwa wajib niat semua sepakat, tapi yang melafalkan enggak sepakat. Ada yang mengajarkan supaya kita melafalkan niat. Ya tentu itu adalah pendapatnya madhab Syafi'i. Itu menurut pendapat beliau itu sunnah sih, sunnah, enggak wajib juga. Kalaupun kita tidak melafalkan, maka sholat kita sah. Itu menurut pendapat Syafi'i. Menurut pendapatnya Imam Malik, melafalkan niat itu hukumnya mubah atau jaiz, boleh. Jadi mau dilafalkan boleh, nggak dilafalkan boleh, sah, aman sholatnya. Menurut Hanafi, beda lagi Pak, melafalkan niat itu hukumnya makruh. Menurut Hanafi Pak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa melafalkan niat itu, usoli gitu-gitu, hukumnya adalah bid'ah. Itu pendapat siapa tuh Pak? Pendapat siapa? Pendapat Salafi, kalau sekarang kita sebutnya Wahabi gitu ya. Kata mereka bid'ah, kagak usah sholat di usoliin, kagak usah bid'ah loh, neraka, sesat, katanya gitu. Ya kalau kita udah tahu hukumnya, perbedaan pendapat ulama kan aman ya. Mau dibilang bid'ah ya apa-apa, menurut tuh bid'ah, menurut gua kan sunnah, gitu kan aman. Nggak usah berantem, nggak usah nyala-nyalain. Kita yang berpendapat ikut pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan usoli sunnah, kayak kerjain, apa bagus. Yang berpendapat makruh, pendapatnya Hanafi, yang nggak usah dikerjain, lebih bagus. Yang mengatakan bid'ah, yang nggak usah dikerjain. Ya lu ngerjain bid'ah ya lu bego namanya. Udah tau bid'ah dikerjain. Kan gitu ya Pak. Ada beberapa contoh lagi Pak yang saya catat gitu, cuma ya kita mungkin itu beberapa yang mungkin bisa ya sekedar menambah wawasan kita bahwa Islam ini luas, bahwa pendapat apalagi dalam konteks fikih itu istilahnya fikih itu nggak bulat tapi lonjong. Jadi artinya apa? Ya fikih itu fleksibel. Satu masalah, satu pertanyaan jawabannya nggak satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi fikih itu sifatnya bukan eksak kayak matematika, kayak fisika, kayak kimia. Kalau matematika 1 tambah 1 pasti 2 jawabannya. Kalau ada yang menjawab lain pasti salah, itu pasti. Tapi kalau pendapat fikih, satu pertanyaan mungkin jawabannya bisa 3, bisa 4, bisa 10. Ya. Jadi itulah perlunya kita terus belajar sehingga wawasan kita luas, ilmu kita banyak. Sehingga kita tidak canggung lagi ketika kita menemui perbedaan-perbedaan di dalam praktek amaliyah ibadah kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan pagi hari ini, semoga menambah wawasan kita dan semoga kita semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, sehingga kemudian kita bisa semakin merekatkan ya, meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bahwa silahkan berbeda dalam hal praktek amaliyah, silahkan. Ada yang mau usoli silahkan, nggak usoli silahkan. Ada yang mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan, aman, nggak ada masalah. Yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting Islam, dah begitu. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kami selalu berbuat dosa dan maksiat.
bahkan dalam keadaan kami tahu dan sadar bahwa Engkau senantiasa melihat dan mengawasi kami ya Allah. Oleh karena itu ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridha-Mu ya Allah. Izinkan dan pantaskan kami untuk meminta dan mendapatkan ridha-Mu dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان والزمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.